Pemirsa, malam ini kita memang membahas hubungan yang memanas ini antara DPRD dan Gubernur DKI. Ini kembali memanas ini gara-garanya Kemendagri mengembalikan RAPBD yang diajukan begitu ya, RAPBD DKI. Kita akan membahas apa saja permasalahannya begitu dengan narasumber yang hadir di studio. Sudah ada Pak Doni Monek, ini Dirjen Keuangan Daerah Mendagri nih ya Pak. Selamat malam. Kemudian ada Pak Prianto, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selamat malam Pak Prianto. Dan ada juga Pak Muhammad Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI. Selamat malam Pak Taufik. Iya, ini sebelum kita mulai diskusi, kita simak dulu pemirsa tayangan berikut ini. Sudah masuk pertengahan Februari, anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta tahun 2015 belum cair hingga kini karena masih berada di Kementerian Dalam Negeri. Repotnya lagi, Kementerian menerima dua versi APBD yang masing-masing diajukan eksekutif dan legislatif, dan belakangan Kemendagri mengembalikan dokumen APBD yang diajukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Pengembalian itu lantaran Kemendagri menilai format APBD DKI Jakarta yang diajukan Pemprov DKI menggunakan e-budgeting tak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Mendengar APBD-nya dikembalikan ke Kemendagri, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku kecewa berat. Ahok malah menuding ada permainan di balik masalah pengembalian APBD DKI Jakarta oleh Kemendagri. Menurut dia, ada oknum DPRD DKI Jakarta yang meminta Kemendagri untuk menolak format Pemprov DKI Jakarta. Oknum tersebut juga meminta Kemendagri mengesahkan format yang telah dikirim DPRD DKI Jakarta. Ahok menegaskan untuk APBD tahun 2015 ini, ia memang memaksa untuk menggunakan e-budgeting supaya tidak bisa lagi ada oknum yang mengubah anggaran. Pada anggaran sebelumnya di tahun 2013 dan 2014, Ahok mengaku kecolongan dan merasa ditipu sebab banyak pos anggaran siluman yang tiba-tiba muncul. Dan kini APBD 2015 seharusnya sudah tidak bisa diubah lagi karena menggunakan sistem e-budgeting. Nilai total APBD 2015 yang diajukan eksekutif dan legislatif sama, yaitu 73,08 triliun rupiah. Namun, rincian alokasi anggaran di dalamnya berbeda. Ahok mengklaim APBD versi DPRD di luar e-budgeting yang sudah disepakati bersama. Namun, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik justru melontarkan pernyataan yang berbeda. Menurut Taufik, APBD yang diserahkan oleh eksekutif ke Kemendagri bukan APBD yang dibahas bersama dengan legislatif. Dan Taufik juga mengaku telah melakukan komunikasi dengan Kemendagri untuk diberitahukan APBD yang diajukan Ahok adalah ilegal. Dengan belum disahkannya APBD DKI Jakarta oleh Kemendagri, sejumlah program pembangunan di DKI tahun ini dipastikan bakal terhambat. Ini di akhir pekan ini kita menyoroti hubungan APBD DKI ditolak dan Ahok mengadu ke Jokowi ini tema perbincangan kita ya, karena ini kan RAPBD DKI ini sudah termasuk terlambat ya, jika daerah-daerah lain mungkin akhir Desember sudah ada RAPBD-nya sudah dimasukkan begitu, tapi ini malah dikembalikan begitu ya, baru memasukkan Februari. Kita akan membahasnya ini Pak Doni Monek dulu. Memang ada masalah utamanya apa sih Pak, ini kok dikembalikan oleh Kemendagri? Apakah karena formatnya tadi itu, ataukah karena ilegalnya tadi itu, atau ada yang kirim surat katanya kan, kata Ahok? Enggak, jadi gini ya, ini mesti kita luruskan ya, jadi ini beritanya sudah kemana-mana ini kan. Jadi kalau kita kembalikan, jadi begini, saya jangan bicara norma, aturan, dan dalam ranah administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahwa yang disampaikan pada tanggal 4 Februari itu berdasarkan surat resmi yang kami terima, yang ditandatangani oleh Sekda Provinsi DKI Jakarta kepada Menteri Dalam Negeri. Nah, dilampiri dengan dokumen-dokumen APBD. Kemudian oleh petugas WLA, unit layanan administrasi, dicek dan kemudian diteruskan kepada unit pengolah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Kemudian setelah kami cermati dan kami dalami, ternyata bahwa dalam pengajuan dimaksud ada beberapa hal yang menjadi catatan kami. Yang pertama, ringkasan 1A terkait dengan APBD, lampirannya, maupun format dan struktur. Di sana kami sebutkan bahwa format PPAS rancangan APBD tahun anggaran 2015 tidak sesuai dengan format sebagaimana dimaksud pada yang namanya lampiran A11 dan seterusnya. Dalam lampiran rancangan 1 Pergub dimaksud tentang penjabaran APBD belum mempedomani di mana juga pada angka 3. Di sana kami sebutkan tidak terinci pada ringkasan objek sampai rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Yang ketiga, di sana juga dalam rancangan Pergub belum ada yang namanya penjabaran, belum mencantumkan rancangan anggaran PPKD. Apa itu anggaran PPKD? Anggaran PPKD itu anggaran tentang pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, belanja bunga, belanja subsidi dan seterusnya kira-kira itulah. Nah, dengan demikian setelah kami cermati, karena kami pegang ketentuan PP nomor 58 tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37, maka setelah kami cermati, ya memang harus kami kembalikan untuk direvisi, dapat diperbaiki dan disesuaikan. Jauh sebelum kami mengeluarkan surat, kami telah meminta kehadiran Ketua Bapeda dan kemudian juga Ketua Kepala BPKD untuk kami informasikan agar ini alhamdulillah mereka menyanggupi untuk memperbaiki. Jadi ini kami kembalikan, bukan ditolak. Jadi bukan ini, karena tidak ada tanda tangan Ketua DPR seperti itu? Bukan di sana persoalannya. Murni ini lebih kepada persoalan format dan struktur APBD yang belum sesuai dengan ketentuan. Ya. Jadi tadi ada rincian objek dan seterusnya. Baik, lebih kepada kontennya ya. Pada kontennya. Ya, gitu. ini Pak Taufik, benar memang ada yang oknum DPR yang kirim surat agar ini ditolak saja atau dikembalikan begitu? Jadi kita luruskan itu. Yang kirim surat itu Ketua DPRD loh. Ya. Atas nama institusi. Bukan oknum ya? Diparap oleh seluruh pimpinan dewan. Jadi bukan oknum. Kenapa kemudian DPRD DKI kirim surat ke kementerian? Karena DPRD DKI kan dapat kopi nih yang dikirimkan oleh eksekutif pada Kemendagri. Begitu kita baca, itu di luar apa yang dibahas oleh dewan yang punya hak budget berdasarkan undang-undang. Kirim suratlah kita, pemberitahuan sebenarnya ke Kemendagri, Pak Menteri sederhananya, bahwa draft yang disampaikan oleh eksekutif itu menurut kami ilegal. Kenapa ilegal? Karena di luar yang kita bahas. Perbedaannya di mana nih Pak? Budgeting itu? Ini kan begini, bukan soal budgeting, kan bukan masuk dalam ranah. Belum sampai jadi ini saya kira mesti diluruskan juga supaya eksekutif agak ngerti fungsi e-budgeting itu apa. E-budgeting itu kan alat saja untuk transparansi, bukan masuk pada ranah aturan, bukan masuk pada ranah proses APBD. Gini Mbak, eksekutif nyampaikanlah ke kita PPAS, dibahas oleh kita. Pak ya, kalau dibilang nggak boleh berubah, PPAS itu 3 kali lo berubah. Ini saya sampaikan nih. Jadi bohong besar kalau nggak bisa berubah. Kenapa? PPAS dirubah 3 kali. Dari mulai yang pertama silvanya 6. Saya bilang mana mungkin silva 6. Anda mesti punya silva 22. Ribut-ribut beresin lagi. Muncul lagi silva 8. Sampai kita bilang 19. Akhirnya sepakat kita ke angka 8 karena diambil dari income yang defisit itu gitu. Nah, kita bahas di Banggar. Selesai, kemudian disepakati, kirimlah. Nah, ini pendeknya nih, sampai rancangan RAPBD-nya. Dibahas di dalam komisi-komisi beserta SKPD nih pembahasan. Draft tadi, kalau saya bilang draft 1, masuk ke DPRD dibahas, keluar dari komisi, masuk di paripurna, disepakati, itu yang saya ingin mengatakan draft 2. Ini kita kirim ke eksekutif dengan maksud supaya dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Tapi yang dikirim beda lagi. Yang dikirim draft yang pertama tadi. Baik, ini kita langsung. Jadi ini kan pelanggaran. Konfirmasi ke Pak Saifullah nih, Sekda ya. Ini silakan. Sudah terhubung dengan Pak Saifullah. Halo, selamat malam Pak Saifullah. Halo, selamat malam.
Selamat malam. Ya, Pak Saifullah, di studio ini ada Pak Taufik, Pak Prianto, dan juga Pak Doni Monek ini, Pak. Nah, ya. Ya, Pak Saifullah, Pak Saifullah, benar yang dikirim ke Kemendagri ini adalah draft yang berbeda ya dari yang sudah dibahas di DPRD begitu. Halo. Ya, Pak Saifullah bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak? Berisik bener nih, berisik bener. Ya, boleh, kenapa? Sekarang sudah jelas ya, Pak ya? Ya, Pak Saifullah, benar draft yang dikirim ke Kemendagri ini adalah draft yang berbeda dari yang sudah dibahas di DPRD, Pak. Ya, memang jelas berbeda gitu kan. Yang punya kita ini kan yang ada dalam sistem e-budgeting. E-budgeting. Kita ini DKI Jakarta mulai tahun ini menganut sistem anggaran dengan metode e-budgeting, e-budgeting. Jadi perbedaannya di e-budgeting maksudnya apa nih, Pak? Apa e-budgeting? Jadi gini, sesuai dengan amanat undang-undang ya, itu kan perencanaan itu maraton bottom up jauh-jauh hari gitu ya, jauh-jauh hari. Seperti misalnya anggaran tahun 2016 yang akan datang. Itu kita sudah mulai dari bulan Maret ini, ya, bulan Maret musrembang kelurahan, kecamatan, tingkat kota, provinsi, kan begitu. Ya. Mestinya masukan-masukan ini, ya kan kita belajar dari pengalaman-pengalaman. Sebetulnya sih saya terima kasih kepada DPRD yang periode sekarang ini. Ini pengesahannya lebih awal dibanding dengan APBD tahun yang lalu. Kita kemarin. Ya, tapi mengapa beda nih Pak yang dikirim ke Kemendagri? Mengapa mesti beda? Kita tetap mempertahankan ya apa yang ada dalam sistem e-budgeting kita. Di mana dalam dulu kan pernah kita ada putusan MK tuh, kemudian ada edaran Menteri Dalam Negeri, ada edaran dari Menteri Sekretaris Kabinet, ya, bahwa kalau sudah pada level KUA PPAS itu satuan ketiga atau nomenklatur itu tidak boleh berubah lagi gitu, tidak boleh berubah lagi. Itu intinya. Jadi kita tetap. Ini mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Taufik dulu ya sebelum ke Pak Prianto. Saya kira gini. Ini Pak Sekda ini mesti baca aturan lah Pak. Hak budget itu ada di Dewan, bukan di eksekutif. Eksekutif kan pengusul. Apa sih e-budgeting itu? E-budgeting itu kan alat untuk ketransparansi, bukan alat untuk mencegah hak budget. Ini melanggar undang-undang. Yang dimaksud keputusan MK itu adalah banggar DPR. Baca Pak. Baik, silakan gitu. Pak Saifullah. Tanya aja Pak Dirjen nih, yang paling tahu. Baik. Saya kira Pak Saifullah jangan ngarang-ngarang lah. Iya. Ya. Iya Pak Saifullah, bisa ditanggapi? Halo? Iya. Halo? Iya. Masih. Edaran Menteri itu sangat jelas gitu. Edaran Menteri itu sangat jelas ya, bahwa kalau sudah sampai pada tahapan itu, satuan ketiga, nomenklatur itu memang sudah tidak bisa berubah lagi. Gitu. Ya. Baik, mungkin ditanggapi dulu oleh Pak Doni Munek. Gini Pak, jadi gini Pak, nggak apa-apa sebetulnya nanti kita coba cari titik temu Pak ya, ini sama-sama kita dalami semua. Jadi kalau kita kembali kepada kenapa harus kami kembalikan, semata-mata memang karena formatnya sendiri memang tidak terbaca. Bukan persoalan e-budgeting, sangat kita apresiasi e-budgeting itu. E-budgeting membangun transparansi, akuntabilitas. Namun sekarang bagaimana menjamin kompatibilitas di antara e-budgeting manakala dia di-input pada program input, pada RAPBD, sehingga RAPBD yang disampaikan kepada kami itu bisa kami baca. Makanya dalam setiap kita katakan format struktur, baik rincian objek maupun objek dan rincian objeknya tidak mudah terbaca gitu. Nah itulah yang kita minta kembalikan. Ada 4 hal sudah kita follow up ya. Mudah-mudahan hari Senin sudah kita bisa kembalikan lagi gitu. Ya. Baik. Bisa kembalikan lagi. Jadi gini nanti, gini Pak Saifullah. Saya pikir yang 4 hal itu tidak menyebut soal itu format, akan menuju kepada sesuatu
yang makin terbuka, makin transparan. Pasti Pak. Kita dukung itu Pak. Akuntabilitasnya juga kan mudah dipertanggungjawabkan kalau dengan sistem e-budgeting ini gitu, karena perencanaan itu tidak hanya kepada nomenklatur, tetapi kita sudah betul-betul masuk kepada uraian rincian kegiatan, sehingga nanti pertanggungjawaban ini akuntabilitasnya mudah. Ya, baik, ini tapi tampaknya berbeda yang dibahas. Ini membahas masalah format. Jadi gini Pak Saifullah, nanti betul gini. Jadi kita kembali kepada yang namanya PP nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri 13 2006 dan Permendagri 37 dan 2014. Di sana kami sebutkan bahwa yang namanya format, struktur dan seterusnya itu harus disesuaikan dengan itu. Kami mendukung sepenuhnya langkah Pemda DKI terkait dengan membangun e-budgeting. Nah, tinggal sekarang bagaimana menjamin bahwa manakala anggaran yang disampaikan, RAPBD yang disampaikan, jadi kan begini nih, kami kepegang pada norma. Normanya 3 hari setelah mendapatkan persetujuan bersama. Apa itu persetujuan bersama? Antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Nah, 3 hari setelah mendapatkan persetujuan bersama itu atas apa? Tentu atas dokumen yang disepakati antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dokumen itulah yang sejatinya disampaikan kepada Kalau Menteri ini Dalam kalau Negeri. beda, draftnya beda antara DPRD dengan yang diajukan. Kami kembali pada normanya dong. Aturannya PP 58 masih mengatakan begitu. Apalagi sekarang Undang-Undang 23 tahun 2014 juga mengatakan begitu. Jadi tidak diperkenankan ya Pak Saifullah berbeda seperti ini nih. Anda sudah mengerti pastinya ya? Saya pikir kalau format itu kan yang penting kita semangatnya kita ingin menuju Sepakat pada Pak, sesuatu sepakat. yang Kita lebih- sepakat itu. Halo. Cuman Halo. kan undang-undang nggak boleh dilanggar, Pak. Ya Pak. Begini ya, gini Pak Saifullah ya, saya ingin sampaikan Pak Saifullah. Kalau disepakati hanya sebatas KUA PPAS, ngapain Bapak perintahkan rapat kerja unit-unit Bapak dengan komisi? Kalau gitu Bapak bohongi kami. Coba, ngapain? Tidak perlu dibahas Iya, lagi. nggak perlu dibahas dong, udah. Ya APBD-nya. Jadi ini kan Versi bukan, sendiri ini kan begitu bukan ya? toko kelontong yang diajukan sendiri, disahkan sendiri. Ini ngatur negara, ada aturan mainnya. Hak budget itu ada di DPRD, bukan di eksekutif. Eksekutif mengusulkan program. Memang proses program itu dari mulai musrembang itu dari bawah ke atas. Jadi saya kira udahlah, lebih baik menurut saya. Ya kita akui aja secara jujur kalau kemarin terburu-buru, keliru, kemudian ayo kita beresin ke depan, kan sederhana. Baik, kita akan bahas lagi dengan Pak Saifullah, tampaknya sudah terputus juga. Nanti saya akan ke Pak Priyanto ya setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa.